Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Ibu Niken, Papa Vegard, Pak Banardi, Pak Vicky, Pak Wendy, dan semua Bapak dan Ibu, dan semua teman-teman. Selamat datang di acara launching untuk show Kembar, #Cerita Kita, dan ngobrolin cerita kita. Nama saya Angkut Gar, dan saya bekerja sebagai Country Director untuk BBC Media Action di Indonesia. BBC Media Action adalah cabang non-governmental organization, NGO, international, independent dari BBC, the British Broadcasting Corporation. Kami bekerja di lebih dari 20 countries dalam menggunakan media dan komunikasi untuk mencapai tujuan development. Mohon maaf, saya masih belajar berbicara dengan bahasa Indonesia profesional. Itu sebabnya saya akan mencampur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk beberapa poin berikutannya. So apologies, I will be mixing English and bahasa Indonesia for the remaining part of my presentation. So thank you everyone for joining us today. When I was thinking of what to say today, I went back to 2.5 years back when we started this journey in Indonesia, and I thought about 3 reasons for why we decided to do this and why we thought this would be a great idea. And those are the 3 reasons, they're the same 3 reasons for why I am and all my team is very proud of being here today. The first of those reasons is the unique partnership that these 2 shows have led to, and that has created these 2 shows. I have spent many years of my life doing development communication work, and it is not often, actually I can hardly remember any other examples where one works on crafting a partnership that's as unique as bringing a development bilateral donor agency such as NORAD, a partner such as Norwegian Embassy, an eager and extremely supportive government department like Cominfo, Directorate General IKP, a major private sector broadcaster such as SCTV, commercial entertainment production agencies such as Screenplay and VIP, the Press Council of a country in Indonesia here, and an international NGO like the BBC Media Action to create social impact at scale. This presents a model, and that model is very relevant and very important in today's time because it shows that diverse multi-stakeholder partnerships can work successfully, and they can work at scale, and they can work in a way that is mutually beneficial to all partners. Everybody works together for something, but everybody gets something which benefits them in return. And we are hoping to take this further and also partner with Columbia University for an impact evaluation of what we are doing through these programs in terms of changing behaviors. So that partnership and the uniqueness of this partnership is the first reason for why I'm very proud today. The second reason for why I'm very proud is the possibility that this project opens for expanding the role of changing behaviors in green growth discussions globally. We know that that's one of the biggest challenges. Engaging people is one of the biggest challenges in climate change discussions around the world. Through our shows, #Cerita Kita, Ngobrolin Cerita Kita, and our social media channel Kita, we model the role of communities, whether that's as individuals or whether that's as a collective, front and center in achieving green growth. We've shown role models. We have amplified diverse voices from across the sector, from across different demographics. And we will hopefully provide people with a platform that not only engages them,
but allows them to have meaningful and informed discussions on a future that we collectively want for ourselves, either as individuals or as communities or as a country. And that conversation is really important. That conversation, that engagement of people is really important. And hopefully, with all our efforts and the evaluation results, we will have strong evidence for this engagement. And we will help Indonesia establish and lead a model for making green growth up close and personal for young people across the country. The third reason for why I'm very excited is the crafting of these shows, the narrative and entertainment education-based models that we are collectively developing to address multiple other development challenges in Indonesia through engaging communities. Through years of study and work as media action, but also more academic studies and work, and as individuals, we just know that stories engage people more than data does. We know that watching people like ourselves take action on TV motivates us to change our behaviors in real lives. And we know that taking small steps in our lives and having discussions with peers are early indicators of changing behaviors that are very complex and have been the way of life for a long time. And then to convert this, all of this knowledge, and we all know this, but to convert this into an engaging entertainment program that people don't only watch because it's educational, but because it's entertaining and because it's engaging, requires science, it requires art, and it requires craft. And we strongly believe that all these three components come really strongly together in Cerita Kita. So for those three reasons, BBC Media Action and all my team are really proud of partnering on this project. So finally, on behalf of all my team, I want to thank our partners. First, NORAD for providing the funding for this project, the Embassy of Norway for their unfettered support through crests and troughs on this project, Kementerian Kominfo, Dirjen IKP, for supporting us with the MOU, but going beyond that and also supporting us with activities and advice on this project. SCTV, Screenplay, and BIP Productions for believing in this show and opening themselves up to learning, even if they're experts on producing entertainment communication. And to all our cast and crew, Bavemi, Mas Kevin, Mas Unita, Mas Dian, and everyone from the set for giving this project your energy, for giving this project your creative talent, and giving us your sincere effort. And last but not the least, to our loyal audiences across Aksikita and Cerita Kita, many of who are joining us today or seeing this on live streaming, for continuing to believe in our work and the mission of BBC Media Action. We hope we can continue this journey together as partners, and Cerita Kita can grow leaps and bounds in the future and continue to entertain audiences across Indonesia and engage them on important subjects of green growth and sustainable development. Thank you for your time. Terima kasih banyak, ladies and gentlemen. Okay. Thank you so much. Yang terhormat Bapak Vegard Chali, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, kemudian yang terhormat Ibu Nikia Stuti, staf ahli Kemenkominfo, yang terhormat Bapak Angkur, Country Director BBC Indonesia, kemudian Bapak Wiki Olido yang terhormat juga produser Screenplay, dan juga Mbak Femi, serta wartawan sekalian, rekan-rekan media yang berbahagia. Ini berbahagia sekali kita bisa bertemu saat ini dalam press conference virtual Cerita Kita. Jadi kalau mungkin kita flashback ke belakang ketika bertemu dengan BBC yang menyampaikan ide dan proposalnya untuk bekerja sama, ini kami langsung menyambut dengan senang hati, ya, menyambut dengan antusias, karena ini adalah ide yang brilian kalau menurut kami. Kenapa? Karena ide yang brilian ini kami lihat karena ingin menyampaikan suatu message yang sangat mulia tentunya, karena ini adalah untuk kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat, namun dikemas dalam
sebuah konsep tayangan yang ringan, menghibur, namun juga mempunyai kelas dalam dari sisi eksekusinya, sehingga kami melihat ini adalah sebuah gayung bersambut begitu antara message yang ingin disampaikan oleh BBC dengan kami sebagai media yang mempunyai tanggung jawab sosial tentunya dalam mengeduket pemirsa dan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, mencinta lingkungan sehingga menjadi lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan tadi, kami juga melihat bahwa ketika kita berdiskusi dan ini prosesnya cukup panjang, ya Pak Angkur dan juga Pak Wiki ketika kita mendevelop program cerita kita ini, dan kami semakin yakin bahwa program ini akan sangat efektif menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat karena dieksekusi oleh Screenplay Production yang mempunyai kapasitas yang luar biasa dalam memproduksi konten selama ini, didukung oleh Mbak Femi sebagai sutradara yang sudah kita kenal tak asing lagi, dan juga kemudian artis-artis pendukungnya pun sudah sering menghiasi layar kaca SCTV. Ada Yunita Siregar, ada Kevin Julio, ada Ridwan Ghani, ada idola saya ini Mas Dian Sidik yang selalu bisa bikin tertawa dalam scene-scene FTV kita sebelumnya di SCTV. Nah, harapannya konten yang secara flagship hampir sama dengan flagshipnya SCTV, yaitu drama, FTV, dan sinetron yang banyak kita tayangkan, ini bisa masuk ke dalam pemirsa SCTV yang saat ini juga sangat digemari oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Dan juga kita tahu bahwa media televisi masih mempunyai penetrasi yang sangat efektif untuk bisa menjangkau masyarakat yang luas, sehingga pesan-pesan yang tadi pengen disampaikan oleh Pak Angkur dalam dalam drama series cerita kita ini, saya optimis bisa tersampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Jadi terima kasih atas kepercayaannya BBC kepada SCTV, dan juga tidak hanya SCTV sebenarnya, sebagai grup SCM juga kami sangat berterima kasih karena BBC bekerjasama dengan kami tidak hanya dalam penayangan saja, namun juga diproduksi oleh Screenplay Production sebagai salah satu grup di SCM juga, dan juga campaign di sosial media yang juga dihandle oleh teman-teman dari VIP. Jadi perlu saya sampaikan di sini, Mbak Deli, Mas Imi, dan teman-teman wartawan sekalian, kita akan mulai menayangkan cerita kita mulai hari Minggu tanggal 13 Juni setiap hari Minggu ya, jam 12.30 sampai 13.30. Jadi setiap hari Minggu siang 12.30 sampai 13.30, 1 jam kita mari stay nonton SCTV untuk menonton cerita kita, karena di situ tidak hanya menghibur tapi juga mendidik masyarakat kita. Nah, ini tentunya secara kreatif tidak mudah, nanti bisa dieksplor di Pak Wiki dan Mbak Femi bagaimana bisa membuat program itu menghibur sekaligus mendidik ya, karena itu secara kreatif pasti akan memeras effort yang lebih dibanding program-program yang lain tentunya. Dan di samping tayangan di layar kaca SCTV tadi juga sudah disampaikan, akan ada diskusi setelah itu di Instagram SCTV secara live. Jadi silakan juga nanti yang menonton terus kemudian bisa nyambung untuk diskusi tentang program ini di Instagram live-nya SCTV. Itu setiap minggu selama 10 minggu ke depan. Mudah-mudahan apa yang ingin kita sampaikan bersama, baik pesan-pesan moralnya maupun juga konten yang menghibur ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat kita dan penonton Indonesia. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk BBC dan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi cerita kita ini. Terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa bekerjasama dengan SCTV. Terima kasih dari saya. Kali ini sesuatu yang sangat berbeda ya buat Screenplay, karena kita bisa dikasih kesempatan untuk membuat sesuatu yang menghibur namun punya message yang sangat kuat. Dan dalam kesempatan ini kami dari Screenplay ingin mengucapkan terima kasih kepada His Excellency Vegard Kale, Mr. Angkur, Mas Banar dari SCTV atas kesempatan ini. Sebuah kerjasama yang menyenangkan dari awal dengan tim BBC. Saya nggak bisa nyebut semua, tapi yang sering banget ketemu tuh Alex Baxter, Obi, Jimmy. Benar-benar kita menjadi satu tim yang sangat solid. Dan terima kasih Femi yang membawa ide kreatif gimana caranya membuat sesuatu yang
lucu, fun, tapi tetap punya message-message yang nantinya kita akan lihat mengenai environment, mengenai banyak hal yang akan mendidik kaum muda kita. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Kevin Julio yang sudah bergabung, Yunita Siregar, Gian Sidik yang akan membuat kalian tertawa-tawa, ya kan? Dan ini akan jadi sesuatu yang sangat menghibur dan seru. Mungkin kalau tadi ada beberapa hal sudah dibicarakan oleh Pak Angkur dan Mas Banar, kalau saya pengen sharing mungkin sesuatu yang tentang cara kami memproduksinya gitu ya. Jadi di sini BBC Media dari awal sangat prihatin dengan ini kondisi pandemi, kita perlu membuat sesuatu yang beda, kita perlu membuat sesuatu yang bisa punya impact. Gimana cara syutingnya ya? Karena kan lagi pandemi gini, apakah bisa menjalankan syuting dengan protokol-protokol kesehatan dan bisa melindungi para pekerja, baik kru maupun pemain di dalam satu environment yang bisa kami ciptakan aman, dan itu sebenarnya butuh satu effort yang lumayan tinggi dari kami, dan kita menjalankan protokol-protokol yang boleh dibilang cukup ketat ya. Jadi dan kita sangat bersyukur tidak ada insiden apa-apa, tidak ada yang mengalami, semua yang menjalani produksi itu menyelesaikan produksi dengan baik dan selamat, dan protokol-protokol yang kita jalankan itu sesuatu yang memang sangat impactful sesuai dengan konten yang kita mau ceritakan. Jadi di balik produksi dari cerita kita ini, itu pengalamannya yang menarik adalah kita bekerja sama dengan pemain yang di bawah umur. Jadi ada kriteria pemain di bawah umur itu kalau melalui dengan BBC harus mempunyai 1 jam kerja yang tepat, dan jam kerja itu harus sangat manusiawi. Jadi kami bekerja sama, di sini kita ada peran yang Kalista namanya, nama pemainnya, dan dia masih di bawah umur. Dia syuting hanya 5 jam satu hari, ya kan? Dia didampingi orang tua, dan kita harus punya satu protokol meeting mengenai cara bekerja sama dengan minor gitu ya. Itu sesuatu yang sangat impactful, sangat mendidik bagi kami yang menjalankan produksi, sehingga kita juga belajar banyak hal yang baru gitu, untuk cara bekerja sama dengan minor gitu ya. Kita juga menjalankan protokol seperti biasa, protokol-protokol seperti 3M itu wajib pastinya, tapi di produksi kita ini jam kerja itu sangat dibatasi. Satu hari jam kerja itu cuma 10 jam, kita batasi jam itu dengan sangat sehat. Kita break dalam waktu yang tidak malam, supaya pemain bisa waktunya cukup banyak waktu untuk istirahat. Kami melakukan testing yang berulang-ulang. Setiap kali kita masuk ke dalam set, kami melakukan testing, ada testing berkala. Kami juga menyiapkan makanan yang terpisah. Jadi banyak hal yang kita lakukan agar syuting cerita kita ini, karena message-nya yang mau dibawa itu sangat penting ya, environment, kebersihan, sampah dan lain-lain. Sampai-sampai pemakaian botol plastik juga tidak dijalankan di produksi ini. Jadi teman-teman yang kerja tuh harus isi air di tumbler. Jadi banyak pembelajaran sih bagi kami yang membuat di balik layar ini tuh banyak pembelajaran yang kami belajar dari proses produksi ini. Dan Feby sebagai saudara sangat taat dengan aturan-aturan protokol yang ada. Dia malah mungkin senang dengan adanya banyak aturan protokol seperti itu, membuat kondisi kerja itu jadi nyaman dan enak dan kondusif. Jadi kalau dilihat dari hasil akhir cerita kita ini, seru banget sih emang. Jadi sangat fun, sangat lucu, tapi punya message yang sangat kuat. Karena kayaknya di balik pembuatan ini, teman-teman yang terlibat juga
have a lot of fun gitu. Jadi semuanya terlihat nanti di gambar bahwa kayaknya seru banget ya cerita kita ini. Sekian, terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Wiki. Itu model tersendiri ya. Biasanya kalau drama setelah ditayang habis di penayangan tersebut. Tapi untuk cerita kita dari SCTV dan BBC Media Action ini ada diskusi yang menggunakan digital platform membahas atau menggali pendalaman terhadap materi atau key message dari materi-materi tersebut. Dan saat ini ketika kita semua dalam masa transformasi ya seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, kita bertransformasi digital, maka kita manfaatkan digitalisasi ini tentu untuk hal-hal yang positif, untuk mengamplifikasi informasi-informasi yang baik, khususnya informasi terkait dengan pembangunan lingkungan hidup. Dan cerita kita ini adalah realitas kita. Semoga cerita ini masing-masing dari kita bisa mengambil manfaat, bisa berdiskusi, sehingga sama-sama pada akhirnya memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya dari kita, dan bersama-sama dengan masyarakat semuanya kita mengambil bagian sekecil apapun dalam pelestarian lingkungan. Dan dengan memberikan informasi yang akurat, menarik,